kelihatannya masih ada yang di kimia organik ya. Saya akan mulai saja. Jadi saya akan bicarakan pokok bahasan tentang kromatografi gas, spektrometri massa. Nah, saudara, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bicarakan di malam hari ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena untuk mencari hari dan jam kuliah di hari yang lain kelihatannya sangat sulit, sehingga terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kuliah di malam hari ini. Jadi ada 7 pokok bahasan yang ingin saya sampaikan, pertama tentang instrumentasi dari kromatografi gas dan mekanisme pemisahan di kromatografi gas, kromatogram dan variabel-variabelnya. Kemudian ada satu hukum yang penting di kromatografi gas, yaitu hukum Van Deventer. Dan nanti saya bicarakan tentang derivatisasi, kemudian aplikasi dari kromatografi gas, dan terakhir nanti aplikasi dari kromatografi gas spektrometri massa. Ini adalah instrumen kromatografi gas ya, yang Anda punyai di laboratorium yang terbaru, mereknya Agilent, ya, GC System dengan FID dan dilengkapi dengan headspace. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan, uraikan tentang instrumen kromatografi gas ini. Nah, secara garis besar, kromatografi gas itu terdiri dari 6 komponen penting ya. Yang nomor 1 adalah gas pembawa, dan yang kedua adalah injection port, yang ketiga adalah kolom, yang keempat adalah detektor, dan yang kelima adalah oven, yang keenam adalah data system, ya, sistem komputerisasi untuk merekam hasil dari pemisahan di dalam kromatografi gas. Nah, lebih detail saya ingin berikan uraiannya, ya. Jadi nomor 1 adalah gas pembawa, di mana gas pembawa ini nanti akan melewati sistem pengontrol aliran gas, ya, untuk mengatur kecepatan gas atau flow rate, ya. Kemudian yang kedua adalah alat penyuntik, ya, dan tempat penyuntikannya. Jadi ini adalah untuk memasukkan sampel ke dalam kolom, alat suntiknya. Nah, di tempat penyuntikan itu ada lubang suntiknya, jadi itu sudah ada tandanya, jadi tidak usah dicari-cari ya, itu sudah ada tandanya. Kemudian injektor ini dilengkapi dengan septum ya. Septum ini semacam silikon seperti karet begitu ya, untuk menahan agar supaya sampel yang disuntikkan itu tidak kembali keluar ya. Septum ini seperti tutupnya file suntikan gitu ya. Itu ada karetnya, itu adalah bertindak sebagai septum. Kemudian nanti dari alat suntik itu diinjeksikan masuk ke dalam kolom ya. Kolom ini ada bermacam-macam, tapi yang paling banyak digunakan sekarang ini adalah kolom kapiler ya. Nah, kemudian yang keempat adalah detektor ya. Detektor ini adalah untuk mendeteksi ya komponen-komponen analit yang sudah terpisahkan di dalam kolom kromatografi gas. Nah, ini di sini kita harus ingat bahwa
analisis dengan kromatografi gas itu kita bekerja pada suhu yang tinggi. Karena apa? Karena semua komponen analit itu dirubah menjadi fase uap, ya fase gas, ya. Sehingga ini perlu ada pemanas supaya semua senyawa yang kita suntikkan itu berubah menjadi fase gas, ya. Sehingga di sini ada pemanas kolom, ya. Nah, pemanas kolom ini suhunya tinggi, ya, biasanya 50 derajat, kurang lebih 50 derajat di atas titik didih dari analitnya. Jadi kalau metilsalisilat titik didihnya 150 gitu, maka kolomnya itu harus dipanaskan kurang lebih 200 derajat, ya. 150 ditambah 50 derajat. Nah, ini termasuk di dalam injektornya. Injektornya ini supaya sampelnya itu tetap berupa gas, ya, yang nanti akan dimasukkan dalam kolom, maka ini juga dipanaskan juga. Demikian juga detektor. Ya. Detektor ini supaya analitnya itu tidak mengembun, ya ini tetap harus dijaga suhunya tinggi juga. Ya, jadi memang kita bekerja dalam suhu tinggi. Ya, ini spesifik untuk kromatografi gas. Lain dengan KCKT ya. Kalau KCKT kita bergerak beroperasi pada suhu kamar. Nah, kemudian dari detektor itu akan muncul sinyal-sinyal yang diamplifier, ya, diamplifikasi menjadi sinyal-sinyal, menjadi gambaran-gambaran yang nanti kita sebut dengan kromatogram. Ya, kromatogram itu adalah hasil dari gambaran komponen analisis analit yang keluar dari GC. Ini adalah komponen utama di dalam kromatografi gas. Ya, apapun mereknya, seperti apapun warnanya, seperti apa bentuknya, ya kromatografi gas mempunyai 6 komponen ini. Ya, nanti saudara di industri, ya kalau saudara bekerja akan bertemu dengan macam-macam merek kromatografi gas, ya yang digunakan di fakultas itu mereknya Agilent, itu HP ya dari Amerika. Mungkin nanti akan ketemu dengan merek Shimadzu dari Jepang, mungkin ada Hitachi, ya, dan ada Siemens dan lain sebagainya. Ya, apapun mereknya, more or less komponennya sama. Ya, ini adalah komponen dari kromatografi gas. Nah, kemudian saya akan mulai dengan gas pembawa. Ya, gas pembawa ini berfungsi sebagai fase gerak, mobile phase. Ya, gas pembawa yang digunakan itu bisa helium, bisa argon, bisa nitrogen atau hidrogen. Ya, paling umum digunakan adalah helium, ya, karena helium mempunyai beberapa keuntungan, ya, mempunyai beberapa kelebihan, ya, sehingga ini sangat umum digunakan. Hampir seluruh kromatografi gas yang nanti saudara temui, yaitu gas pembawanya adalah helium. Sedangkan gas-gas pembawa yang lain itu dipilih berdasarkan detektor yang digunakan. Misalnya nanti kalau saudara menggunakan detektornya ECD, Electron Capture Detector, saudara harus menggunakan gas pembawanya argon dan metanan. Ya, itu gas pembawa ini syaratnya inert, ya, artinya tidak mudah bereaksi dengan komponen analitnya dan tidak bereaksi dengan kolom, ya, sehingga tidak merusak sampel dan tidak merusak kolom. Ya, kemudian murni, ya, jadi kalau helium ya kalau bisa ya 100% helium, tetapi nyaris kita tidak pernah mendapatkan helium dengan kemurnian 100% ya, tapi harus mempunyai derajat kemurnian yang tinggi ya, kalau bisa 99,9% begitu. Dan kering ya, tidak mengandung air karena air ini sangat hidrolisis ya, senyawa-senyawa kalau kena air itu akan terhidrolisa ya, dan tentu harus aman ya, tidak mudah meledak ya, nanti kalau salah menyalakan uh, akan bisa terjadi ledakan ya. Nah, kemudian karena persyaratan kemurnian itu dan kering itu uh, tidak pernah
jadi tidak pernah tercapai, maka sebelum masuk kolom, gas pembawa ini harus melalui filter. Ya, namanya kalau di GC itu filter ya. Kalau di KCKT namanya filter ya. Kalau di GC namanya trap ya, perangkap ya, penangkap gitu ya. Gunakan gas filternya atau trapnya itu yang mengandung molekuler hidrokarbon trap. Jadi dia bisa menangkap senyawa hidrokarbon yang masih tersisa di dalam pembuatan gas itu. Kemudian ada oksigen trap, ya, ada penangkap oksigen, ya, supaya di kolom tidak kemasukan oksigen karena oksigen ini sangat oksidator, ya. Kemudian ada water trap juga untuk supaya menjaga supaya gasnya itu kering, ya, tidak mengandung air. Nah, trap ini ada 3 komponen isinya, ya, ada hidrokarbon trap, oksigen trap, dan water trap. Ya. Ini sangat penting, saudara. Nanti kalau saudara bekerja dengan kromatografi gas, trap ini harus betul-betul memenuhi persyaratan. Artinya bisa berfungsi oksigen trapnya, water trapnya, hidrokarbon trapnya. Sehingga setiap 1.000 jam ini harus diganti, ya, karena kalau tidak diganti nanti akan muncul peak-peak yang tidak diharapkan, ya, yang disebut dengan ghost peak, ya, peak hantu. Ya. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan kalau ingin membuka kerannya gas, ya, nanti kalau saudara bekerja di industri jangan sampai salah ya, kalau membuka gas itu diputernya berlawanan dengan kalau saudara memutar keran air. Kalau memutar keran air ke kiri, kalau ini justru mutarnya harus ke kanan, ya. Ya, jangan sampai salah, ya. Nanti kalau saudara salah memutarnya, ya nggak keluar gasnya, ya. Ditunggu sampai sehari pun tidak keluar, ya. Nah, kebetulan kalau saudara praktikum di fakultas, ya, ini gasnya sudah dibukakan sama pas laborannya, ya. Jadi saudara tidak perlu buka sendiri. Tapi nanti di industri saudara tidak harus buka sendiri. Ya. Ini adalah tentang fase gas. Nah, kemudian yang kedua adalah injektor. Injektor ini memasukkan analit sampel dengan sharing ke dalam kolom untuk diproses agar terpisah. Ya, sekali lagi, di dalam penyuntikan itu ada petunjuknya, ya, ada guide hole-nya, dan sekali lagi septumnya apakah masih berfungsi, dan di sana ada glass liner untuk memanaskan, ya, dari sampel yang diinjeksikan itu supaya menjadi fase gas. Kemudian jenisnya ini tergantung pada jenis kolomnya, ya. Kemudian jumlah sampelnya, juga konsentrasi analitnya. Ya, ini 3 faktor pemilihan injektor. Ya. Nah, injektor ini ada bermacam-macam, ya, karena sekali lagi jenis kolomnya apa, jumlah sampelnya apa, konsentrasi analitnya apa, gitu ya. Itu membutuhkan injektor yang sesuai dengan karakteristik dari sampelnya. Ada injektor langsung, ada injektor split, ada injektor splitless, ada injektor cold on column, ada injektor headspace. Ini adalah jenis-jenis injektor yang ada di pasaran, ya. Tentu sekali lagi injektor apa yang dipilih tentu sangat tergantung dari 3 faktor tadi. Ya. Ini adalah gambar dari injektor, ya. Saya kira ini sama dengan injektor di KCKT, ya. Seperti sharing juga seperti alat suntik seperti ini, ya. Cuman ukurannya berbeda-beda, ya, tergantung dari jenis kolomnya, tergantung dari jumlah sampelnya, dan tergantung dari konsentrasi analitnya. Kalau analitnya itu pekat, ya, tentu injektornya cukup yang kecil. Tapi kalau, ya,
analitnya itu encer, ya kadarnya rendah, tentu kita pilih injektor dengan volume yang cukup tinggi supaya bisa terdeteksi oleh detektornya. Nah, ini yang sangat banyak digunakan, ya, split injektor. Ini kita gunakan kalau kolom yang digunakan adalah kolom kapiler, ya, maka disebut dengan capillary column injector. Ini ada split, ya, jadi nanti ini digunakan pada kolom kapiler, penyuntikan melalui head guide hole, septum, dan glass liner, seperti tadi saya sampaikan. Nah, sebelum masuk ke kolom, sampel itu mengalami split ke gas stream twist. Ya. Jadi, sebagian sampel itu akan dibuang. Ya. Sebagian kecil saja yang masuk ke dalam kolom, selebihnya nanti akan terbuang. Ya. Sehingga di sini nanti saudara kalau menggunakan split injector, saudara harus memilih split rasionya. Misalnya split rasio 1 dibanding 20. Artinya sampel yang diinjeksikan itu satu bagian masuk kolom, sedangkan 20 bagian lagi di split masuk di dalam buangan. Ya. Tentu split rasio ini ditentukan berdasarkan orientasi, ya, percobaan-percobaan pendahuluan supaya betul-betul kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Berapa split rasionya, ya. Ya, kalau praktikum di fakultas saudara sudah diatur sama Mas Kusairi, ya. Splitnya sudah diatur sama Mas Kusairi, buka gas juga sudah dibantu sama Mas Kusairi, ya, saudara tinggal menggunakan gas kromatografinya. Ya, tapi nanti sekali lagi kalau di industri di sana tidak ada Mas Kusairi, ya. Jadi harus saudara lakukan sendiri. Ini adalah gambaran, ya, jadi sharing, ya. Di sana ada supporting metal dish with guide hole, ya, ada carrier gas, ada silikon septum, ya, ini ada ovennya. Jadi sudah lihat, jadi sampel yang disuntikkan melalui sharing itu sebagian masuk ke dalam kolom, sebagian di split, dibuang, ya, sehingga diperlukan split rasio tadi. Jadi kalau 1:20, ya, satu bagian masuk ke dalam kolom, 20 bagian masuk ke pembuangan. Ya. Nah, ini adalah kemajuan teknologi injektor terbaru, saudara, yang menggunakan headspace, ya. Dan sekali lagi, sekarang di laboratorium Fakultas Farmasi sudah ada kromatografi gas yang dilengkapi dengan headspace ini. Nah, headspace ini adalah merupakan tempat untuk sampel preparation sekaligus untuk automatic injection. Ya. Jadi crude sampel dimasukkan dalam headspace, nanti di headspace itu akan terjadi proses isolasi. Ya, isolat yang akan dianalisis nanti akan langsung ditransfer lain menuju ke GC. Ya. Nah, tentu yang bisa dianalisis dengan headspace ini adalah sampel yang berisi analit yang mudah menguap. Ya. Jadi ini adalah sebuah teknik analisis, ya, untuk penelitian atau penentuan dari voltaik compound zat yang mudah menguap. Ya. Jadi misalnya metanol yang ada dalam serum darah, ya, orang mabuk ingin dilihat kadar alkoholnya, ya, tentu ini langsung aja dimasukkan headspace darahnya, ya, nanti di dalam headspace itu akan terjadi pemisahan alkoholnya, ya, yang nanti akan masuk kepada headspace. Misalnya cyanida dalam lambung orang yang keracunan atau yang bunuh diri dengan cyanida, ya, itu bisa dilakukan analisis dengan tepat melalui auto injection headspace, ya, sehingga akan bisa diidentifikasi apakah betul dia meninggal karena racun cyanida. Ya, misalnya nikotin dalam tembakau,
Ya, saudara kalau bekerja di pabrik rokok, di gudang garam, di jarum, di mana-mana ya, itu selalu di pabrik itu ada GC dengan headspace. Karena apa? Ya, nikotin itu, ya, tembakau itu kalau dimasukkan dalam larutan bersuasana basah gitu, dipanaskan, nanti akan nikotinnya akan keluar. Demikian juga untuk iguana ya, dalam cengkeh yang ada di pabrik rokok dan lain sebagainya. Ya, demikian juga minyak-minyak atsiri yang ada di dalam parfum, ya, yang di pabrik kosmetik itu bisa menggunakan headspace. Ya, saudara tidak perlu menyuntik-nyuntikkan, tidak perlu isolasi ya, nanti akan diisolasi sendiri oleh headspace ini. Ya, ini adalah injektor yang paling modern zaman now. Ya, nah, kemudian saya akan bicara tentang kolom. Kolom ini adalah tempat terjadinya pemisahan komponen analit dari sampel yang diinjeksikan. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa kolom itu adalah the heart of GC. Jantungnya kromatografi gas itu ada di dalam kolom. Nah, kolom ini ada bermacam-macam, saudara. Ya, ada fase diamnya itu dalam bentuk partikel-partikel. Tapi ada juga yang dalam bentuk lapisan tipis, wall coated open tubular kolom. Ya. Kemudian ada juga pembagian berdasarkan mekanisme kerja pemisahannya. Ada yang berdasarkan prinsip absorpsi, ada yang berdasarkan partisi, perbedaan kelarutan. Kalau absorpsi, perbedaan gaya absorpsi dari masing-masing analit terhadap kolom. Ya. Kemudian juga di sini dibedakan kemasannya. Ada yang dikemas dengan gelas, ya. Ada yang stainless, ya. Ini yang gelas, ya. Ini yang dikemas di dalam gelas, ya. Ini adalah yang stainless. Kalau ini yang menggunakan fused silica, ya. Ini adalah produk terbaru pembuatan kolom dengan fused silica karena mempunyai beberapa keuntungan, ya. Kalau gelas itu memang dia inert ya, tetapi untuk dibuat panjang nggak bisa, susah. Bisa tapi susah, ya. Dan ini sangat mudah pecah, ya. Kalau sudah retak gitu aja, itu sudah nggak bisa dipakai. Jadi betul-betul seperti kita, berarti kalau minum dengan gelas gitu ya, itu kan mudah pecah ya. Apalagi jatuh gitu ya, akan remuk dia. Ya. Nah ini stainless ini memang tahan tahan banting ya, jadi tidak mudah retak ya dan bisa dibuat dalam bentuk siklus seperti ini ya, tapi panjangnya juga terbatas ya, tidak bisa dibuat sampai 30 meter itu tidak bisa, susah ya, tidak ada yang pabrik yang bisa membuat itu ya, walaupun ini memang stainless punya keuntungan dia inert gitu ya. Nah, sekarang yang terbaru adalah fused silica. Fused silica ini ya terbuat dari silikon ya yang keras sehingga dia bisa dibuat panjang sekali ya dan dibuat dalam bentuk lingkaran seperti ini, dan ini bisa dibuat dengan diameter yang sangat kecil ya, kapiler gitu. Dan di situ nanti akan bisa dibuat dalam bentuk wall coated ya dalam fused silica ini. Kemudian berikutnya adalah ukurannya. Ada yang pack column. Ini adalah pack column, ya, sudah terpack seperti ini, ya. Nah, sedangkan ini adalah yang capillary. Kemudian isi dari kolom ini, ya, ada yang fase normal, yang sangat polar, tapi bisa juga diisi dengan yang fase balik, reverse phase, ya, yang non polar, ya. Ini adalah bermacam-macam kolom, ya, dan sekali lagi pemilihan kolom ini harus sangat-sangat dipertimbangkan ya agar supaya saudara tidak salah membeli kolom karena kolom ini harganya mahal ya, puluhan juta. Jadi jangan sampai saudara salah di dalam membeli kolom, ya. Harus tahu betul
Ya, kiat-kiatnya bagaimana memilih kolom. Kapan memilih yang partikel, kapan memilih yang pack kolom, kapan kita memilih yang fase balik, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini ada berbagai pertimbangan. Nah, dan mekanisme pemisahan komponen yang pada kromatografi gas. Jadi kalau saudara melakukan analisis metilsalisilat, ya, ditambah dengan convert, gitu. Di dalam kromatografi gas, metilsalisilat dan convert bisa terpisah. Mengapa terpisah? Apa dasarnya? Pemisahan analit itu disebabkan oleh perbedaan harga koefisien distribusi. Harga KD. KD ya, bukan Krisdayanti ya. Koefisien distribusi. Ya. Masing-masing komponen ini mempunyai harga KD yang spesifik. Ya, seperti kalau berat jenis gitu ya. Itu gak spesifik toh. Sama, analit-analit ini juga mempunyai koefisien distribusi yang spesifik, ya. Nah, koefisien distribusi itu dirumuskan dengan harga KD sama dengan CS dibagi CM. Di mana CS itu adalah konsentrasi atau afinitas analit, ya, dalam fase diam, stationary phase. Maka disebut dengan CS. Sedangkan CM adalah konsentrasi afinitas analit dalam fase gerak, mobile phase, CM. Ya. Jadi selama pemisahan, komponen-komponen itu berikatan atau larut di dalam fase gerak dan juga di dalam fase diamnya. Ya. Nah, kalau harga KD adalah CS per CM, maka makin besar CS, itu makin besar konsentrasi analit dalam fase diam, sehingga harga KD-nya akan ada. Kalau CS-nya besar, maka harga KD-nya besar. Dan sebaliknya, kalau makin kecil CS-nya, maka harga KD ini akan makin kecil juga. Ya, CS per DM. Nah, kemudian bagaimana hubungan harga KD dengan waktu retensi, time over tension, ya, yang biasanya disingkat dengan harga TR. TR itu adalah sama dengan TM kali 1 plus KD, ya, kali VS per VM. Ya. TR itu waktu retensi. TM ini adalah waktu retensi dari fase mobil, fase gerak. Ya. Pada kondisi KG tertentu, ya, suhu tertentu, flow rate tertentu, kolomnya tertentu, maka harga TM, PS, dan VM ini konstan. Maka harga TR itu berbanding lurus dengan harga KD. Ya, sehingga apa? Makin besar harga KD, makin besar harga TR, dan sebaliknya. Makin kecil harga KD, maka makin kecil TR-nya. Ya. Ini adalah prinsip dasar dari pemisahan, ya, pada kromatografi gas. Dan ini sebenarnya juga berlaku di KCKT maupun di TLC. Determinan faktor dari pemisahan komponen itu tergantung dari harga KD-nya. Metisalisila, ya, kemudian convert mempunyai harga KD yang berbeda dan tertentu pada kolom yang digunakan itu, sehingga saudara lihat di dalam praktikum, ya, maka metisilat dan convert itu bisa terpisah, ya, melalui kromatografi gas ini. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, ya, barangkali, ya, analogi prinsip pemisahan di kromatografi gas itu, ya, seperti kita sering nonton kartun Upin dan Ipin, ya. Ya, Upin dan Ipin. Ini dua anak yang mempunyai karakter berbeda.
Ya, tapi ada satu kesamaan karakter. Ya, dia takut sama kakaknya yang namanya Kak Ros. Ya, dia dua-duanya itu kalau sudah sama Kak Ros sudah tunduk betul gitu ya. Ya. Nah, suatu ketika Upin dan Ipin ini diajak Kak Ros nonton pameran lukisan. Ya, yang SSSSSS itu adalah lukisan-lukisan. Kalau di kromatografikas itu fase diam, ya, fase diam. SSS stasioner fisik. Nah, ternyata saudara, ya, Upin dan Ipin ini punya perbedaan yang sangat spesifik, ya. Karena apa? Ya, sudah lihat? Ya, Upin itu nggak suka sama lukisan, cuek aja. Ya sehingga dia ya ngelayar gitu aja. Tapi si Merah, si Ipin itu suka sama lukisan. Dia perhatikan satu persatu, ya, lukisan. Sehingga apa? Kak Ros itu menunggu kedua anak ini, ternyata si Upin itu datang duluan gitu ya, cepet gitu ya, waktunya cepet untuk keluar itu, tapi si Ipin ternyata lama. Itu sama dengan waktu retensi. Jadi ya, kalau tadi KD sama dengan CS per CM, maka di sini ya si Upin itu tidak suka lukisan, afinitasnya terhadap fase diam itu rendah. Ya, kesukaannya terhadap fase diam itu kecil, dia nggak suka gitu ya, maka dia cepat meninggalkan kolot, cepat meninggalkan lukisan, sehingga TR-nya menjadi kecil. Ya, Karos nunggunya dengan waktu yang cepat gitu, sudah keluar dia. Tapi sebaliknya, ya, Upin tidak suka lukisan, maka keluarnya lebih dulu, CS-nya lebih kecil, sehingga KD-nya lebih kecil, sehingga TR-nya juga lebih kecil. Sebaliknya si Ipin suka lukisan, maka dia keluar belakang. Karena apa? Afinitasnya terhadap fase diam, CS-nya besar, maka KD-nya besar, TR-nya juga besar. Ya, ini adalah analogi sederhana bagaimana pemisahan komponen-komponen yang terjadi di dalam kolom kromatografi gas. Nah, ini adalah namanya kromatogram ya. Kromatogram ini adalah sebuah gambaran yang merupakan hubungan fungsional antara waktu, illusion time, atau volume dengan respon detektor. Ya. Sudah lihat di sini ada komponen A, ada komponen B. Ya, A mempunyai harga TR, disebut dengan TRA. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh komponen A diinjeksikan sampai dia sampai terdeteksi oleh detektor sehingga menimbulkan sebuah peak atau puncak. Kemudian B, ya, ini adalah waktu retensi dari B. Nah, dalam kromatogram dari puncak A itu ada harga TR-nya, juga harga ada lebar puncaknya, ya, lebar puncaknya. Ya, ini adalah gambaran dari kromatogram dua komponen analit A dan B. Ya, tentu melihat harga TR-nya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa harga KD dari B itu lebih besar daripada harga KD dari A. Kesukaannya kepada fase diam itu B-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan si A. Jika kelihatan bahwa TRB lebih besar dari TR dari A. Ya. Nah, saudara, ini adalah variabel-variabel kromatogram, karakteristik dari kromatogram. Ya, dan variabel-variabel ini saudara bisa tampilkan ya, bisa tampilkan dengan by request ya. Jadi dalam program di komputernya itu nanti saudara klik, misalnya saya pengen harga TM-nya, klik TM. Saya pengen harga lebar puncak W, klik W dan seterusnya. Ini by request ya. Semuanya saudara bisa minta dan nanti akan muncul di dalam kertas print out dari kromatograf di komputernya ya.
Tentu saudara ya barangkali ya tidak semua parameter ini dikeluarkan ya, tergantung dari keperluan kita gitu. Kalau saudara kerja di pabrik ya buat apa lihat harga KD, yang paling penting itu hanya peak area aja ya, peak area ya. Kemudian juga harga TR-nya itu untuk analisa kualitatif, untuk peak area kalau itu kita butuh analisa kuantitatif. Namun demikian kita juga bisa melihat kinerja dari kromatografi gas kita. Ya, misalnya kalau ada dua peak ya tentu ini harus terpisah gitu. Jadi tidak boleh dua peak ngumpul jadi satu, harus terpisah. Nah, itu ukurannya adalah harga RS ya, resolusinya. Jadi variabel kromatogram sendiri tiap peak itu punya beberapa variabel ya yang selalu kita bisa minta by request dari programnya. Nah, tentu saudara harus tahu artinya H itu apa, D itu apa, K itu apa, N itu apa, harus tahu ya karena saudara nanti jadi apoteker bukan laboran gitu ya. Itu bedanya antara laboran dan apoteker. Saudara harus tahu know-how dari kromatogram yang dihasilkan dari sebuah GC gitu ya. Nah, kemudian tadi nah, sekarang kalau saudara mau beli kolom, artinya saudara harus milih kolom. Kalau saudara memilih kolom, ingat prinsip like dislike. Analit yang polar suka pada fase diam yang polar. Yang non polar dia suka dengan fase diam yang non polar. Ya, jadi kalau analit saudara polar, maka kolomnya harus polar. Ya, isinya apa? Isinya adalah yang normal phase. Contohnya apa? Silika gel, pura paki, gitu. Nah, lalu apa mekanisme terpisahnya? Di sana yang terjadi adalah mekanisme absorpsi. Perbedaan daya absorpsi dari masing komponen ya terhadap kolom. Ya, dan biasanya ini di-pack atau dikemas dalam pack kolom, baik yang dibuat dari stainless maupun yang dibuat dari gelas. Ya, tentu ini digunakan kalau saudara bekerja di pabrik alkohol misalnya ya, yang produknya itu etanol, metanol dengan pemotor asetaldehyde gitu ya. Itu polar. Ya, nanti kolomnya mesti kolom yang polar. Jangan beli yang kolom non polar. Belinya kolom yang polar apa itu? Ya, yang isinya silakan atau porapaki. Ya, pack kolom. Tapi kalau saudara bekerja di pabrik kosmetik, ya tentu aroma yang ada di dalam kosmetik itu merupakan ya minyak seri yang non polar. Ya, sehingga kolomnya harus non polar. Ya, isinya adalah yang reverse phase, ya, yang non polar sampai yang semi polar. Gitu. Nah, biasanya yang dibuat adalah bahan-bahan dari polisiloksan. Jadi silikon, ya, yang SiOH, SiOH, SiOH itu nanti OH-nya diganti dengan gugus metil, gugus vinil, dan lain sebagainya. Ya, nah pada analit yang nonpolar dengan reverse ini yang terjadi adalah peristiwa partisi, perbedaan kelarutan analit di dalam fase diam. Ya, ini biasanya digunakan adalah capillary column. Ya, capillary column ini diameternya sangat kecil, tapi bisa dibuat yang eh, panjang sekali sampai 25-30 meter. Ya, biasanya yang digunakan di industri kosmetik biasanya adalah yang non polar. Nah, saudara, untuk melihat polaritas itu ada indikatornya ya, ada eh, nilai-nilai yang bisa menunjukkan derajat polaritas dari sebuah fase diam atau kolom. Ya.
Ini adalah tabel McReynolds konstan, ya, konstan terhadap McReynolds, ya, yang bisa dipakai sebagai apa ya, petunjuk polaritas begitu. Jadi kalau yang squalene ini adalah hidrokarbon pure CH, ya, itu dianggap polaritasnya sama dengan nol, ya. Tapi kalau silikon, ya, kemudian OH-nya SiOH, OH-nya diganti dengan metil, maka dia sudah mulai polar, ya. Konstantanya adalah 222. Kalau OH-nya itu dengan 9 diganti dengan 94% metil, 5% vinil dan 1% vinil, itu konstantanya naik menjadi 337, makin polar dan seterusnya. Dan yang paling polar itu adalah karbohidrat, ya, yang isinya adalah polyethylene glycol, ya. Sehingga saudara nanti kalau beli kolom itu ada mereknya, ya, ada misalnya ini yang buatan DuPont, ya, dari Eropa, itu namanya ada silikon 1, OV1, Se54, OV17, OV225. Tapi kalau buatan HP, ya, dia punya HP 18, ada SP8 dan seterusnya, ya. Jadi ini menunjukkan polaritasnya. Sehingga kalau saudara mempunyai apa, analit yang non polar, ya jangan menggunakan karbohidrat, tidak cocok karena polaritasnya sangat tinggi, ya. Mungkin silikon OV1 lah, ya, derajat polaritasnya rendah, ya, sehingga lebih non polar, ya. Sedangkan di tengah-tengah itu adalah yang semi polar. Nah, sekali lagi makin tinggi konstanta McReynolds, ya, makin tinggi polaritas kolom. Makin tinggi polaritas kolom analit, maka makin tinggi harga TR-nya. Ya, ini adalah berdasarkan prinsip like dislike tadi. Ya. Sekarang saya bicara tentang detektor. Detektor ini menghasilkan sinyal untuk direkam menjadi kromatogram. Besarnya sinar respon detektor sebanding dengan konsentrasi analit atau jumlah massa. Ya. Inilah yang sangat penting, yang nanti akan dipakai dasar untuk analisis kuantitatif, ya, dengan GC. Respon detektor sebanding lurus dengan konsentrasi. Respon detektor itu biasanya dinyatakan dengan peak area, luas puncak. Luas puncak itu sebanding dengan konsentrasi, ya. Sehingga nanti pada penentuan kadar dibuat regresi, maka Y-nya adalah respon detektor, X-nya adalah konsentrasi. Respon detektor sekali lagi dinyatakan dengan peak area. Ini sama dengan hukum Lambert-Beer, ya, di mana absorban sebanding dengan konsentrasi. Ya, kalau di sini hampir mirip dengan itu, ya, besarnya respon detektor peak area sebanding lurus dengan konsentrasi dari analitnya. Ya. Nah, saudara, tentu detektor ini harus memenuhi kriteria ideal, gitu, ya. Yang pertama harus sensitif, limit deteksinya rendah, kadar yang kecil dapat diamati dengan detektor itu, ya. Kemudian harus mempunyai rentang dinamik linear yang luas, yang panjang, daerah konsentrasi di mana masih ada hubungan linear dengan antara konsentrasi dengan peak area itu makin luas, ya. Jadi jaraknya makin luas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah selektif, ya, bersifat selektif artinya dapat membedakan, ya, analit yang satu dengan analit yang lain, ya. Sensitif, rentang dinamik linear dan selektif. Ya, ini adalah tipe ideal, ya, dari detektor. Ya, tentu banyak sekali jenis-jenis detektor, tapi tidak semuanya memenuhi kriteria ideal ini, ya. Jadi
Ini ada Revo ya. Revo dengar saya nggak Revo? Iya, Pak. Iya, Bang. Ya, dengar ya. Jadi Revo, pasti kamu punya apa cita-cita punya pacar yang ideal gitu ya. Yang cantik, yang pinter, alim, anaknya orang kaya gitu ya. Gitu ya Revo ya. Itu tipe idealnya gitu. Kurang lebih, Cita-citanya Bang. kayak gitu. Tapi mohon maaf ya, Revo, ya tipe ideal kayak gitu itu ya nggak ada, susah dicari. Saya sampai umur 31 ya, nyari yang cantik, yang pinter, yang orang kaya, alim, nggak dapet. Ya dapetnya itu ya pokoknya yang saya cintai itu aja. Sama, saudara. Detektor itu idealnya ya sensitif, rentan menular, dan selektif. Tapi tidak ada satupun detektor yang memenuhi kriteria itu secara sempurna. Ya, pasti ada kelemahannya. Ada yang selektif tapi tidak sensitif. Ada yang sensitif tapi untuk analisis kuantitatif susah karena rentang dinamiknya sangat kecil gitu. Ya, ini adalah uh, detektor. Nah, sekali lagi ada bermacam-macam detektor. Ada 8 macam detektor. Ya, sekali lagi ya, masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Dari semua detektor ini yang paling banyak digunakan, yang paling banyak dijumpai di pabrik-pabrik ya, itu adalah menggunakan flame ionization detector atau disingkat dengan FID. Ya. Nah, detektor yang lain ini bisa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, semua jenis detektor di atas ya, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut dengan blind detector. Detektor ini seperti orang buta. Dia bisa mendeteksi ada orang lewat tongkatnya, tapi dia tidak tahu siapa dia. Dia bisa mendeteksi tapi tidak bisa mengidentifikasi. Nah, untuk FTIR dan MS ini adalah detektor yang sekaligus bisa mendeteksi dan juga mengidentifikasi. Ya, ini adalah uh, macam detektor berdasarkan kemampuannya di dalam identifikasi dan deteksi. Ya, sehingga apa? Sehingga ya kalau sekaligus untuk analisis kuantitatif dan sekaligus untuk analisis kualitatif, ya tentu idealnya menggunakan GCFTIR atau GCMS. Ya, itu yang bisa melakukan dua tugas itu sekaligus. Ya. Nah, saya akan bicara dengan flame ionization detector ya, karena ini mungkin nanti akan saudara jumpai di pabrik ya, banyak sekali yang menggunakan FID dan saudara praktikum juga kelihatannya menggunakan FID juga. Ini adalah membutuhkan gas hidrogen dan oksigen atau udara tekan ya untuk menghasilkan flame karena dia butuh nyala api gitu ya, sehingga sumber nyala apinya itu adalah gas hidrogen dan oksigen ya atau udara tekan. Ini untuk kolom kapiler diperlukan make up ya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan helium atau nitrogen ya agar aliran gas ini membawa itu optimal dan sekaligus pendingin detektor. Untuk kolom kapiler diperlukan make up ya. Misalnya helium atau nitrogen. Rentang dinamik linearnya relatif besar ya, saat mulai dari 1 mikrogram sampai 10⁻⁷ mikrogram. Ya, luar sekali rentangnya. Bisa dipakai penentuan kadar sampai dari 1 sampai 10⁻⁷ mikrogram. Ya. Ini adalah kelebihan dari FID. Nah,
Juga ini termasuk kategori detektor universal ya, karena dapat digunakan untuk segala macam analit yang mengandung atom C, H, dan O. Apapun yang mengandung atom C, H, dan O bisa dideteksi dengan FID ini. Ya, ini termasuk kategori detektor destruktif karena analitnya itu dibakar menjadi CO2, H2O plus CH plus gitu ya, CaO plus itu. Ya, yang inilah yang menimbulkan sinyal listrik yang nanti bisa direkam di dalam detektor menjadi gambaran kromatogram. Ya, ini yang paling umum digunakan di lapangan. Ya, semua industri yang menggunakan GC ini biasanya selalu dilengkapi dengan FID. Ya. Nah, saudara, ada yang satu sangat istimewa ya dari detektor itu yang disebut dengan ECD. Ya. Ini adalah untuk mendeteksi gugus elektronegatif, terutama halogen. Ya. Gas pembawa yang dipakai campuran dari metana dan argon. ECD terdiri dari sel dengan elektron nikel isotop 63. Ini adalah isotop radioaktif. Elektron sinar beta bergerak dari elektrode ke katode dan kemudian membakar sampelnya. Ya, jika sampai elektron negatif akan terjadi pengikatan elektron yang menyebabkan perubahan arus listrik, maka terjadi sinyal menjadi kromatogram. Ini banyak digunakan untuk analisis pestisida, herbisida, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau saudara kebetulan bekerja di Bimoli, ya, industri minyak goreng, ya, kalau mau ekspor ke Amerika, ke Jepang, itu ada persyaratan bahwa minyak yang dikirim itu harus bebas dari pestisida hidroklorinid. Jadi pestisida yang mengandung hidrogen seperti endrin, ya, itu tidak boleh ada dalam minyak, ya. Dan itu ada batasnya, tidak boleh lebih dari sekian ppm. Nah, untuk analisis itu yang bisa mendeteksi sampai sekian ppm itu hanya bisa digunakan dengan ECD, Electron Capture Detector. Tapi jangan lupa, ECD ini menggunakan senyawa radioaktif. Sehingga apa? Alatnya, ruangnya, itu harus kedap. Tidak boleh bocor radioaktifnya. Ya, sehingga saudara mungkin pakaiannya juga tidak boleh pakai jas praktikum biasa ya, itu mesti harus pakai ya, seperti astronot gitu ya, karena itu saudara bekerja dengan radioaktif. Dan laboratoriumnya harus mendapat sertifikasi dari BTN, Badan Tenaga Nuklir yang ada di Bandung. Ya, saudara juga kalau menjadi operatornya harus mengikuti kursus ya pelatihan pencegahan pemancaran radioaktif. Ya, ini adalah tentang ECD. Ya, siapa tahu nanti saudara akan diterima di pekerjaan di pabrik-pabrik minyak besar di Indonesia ya. Saudara tahu Indonesia itu adalah pengekspor minyak sawit yang paling besar di dunia. Ya, nah itu memerlukan analisa-analisa yang sangat spesifik seperti saya sampaikan tadi. Nah, saudara, kita bicara tentang oven. Oven itu bisa digunakan dengan dua modus, yaitu isoterm dan temperatur program. Kalau isoterm itu suhu diatur konstan selama proses analisis. Ya, seperti kemarin saudara di praktikum kan menggunakan isoterm, ya suhunya konstan dari awal sampai akhir, suhunya konstan. Karena apa? Analis saudara cuma dua ya, yang sederhana, metrisalisa dan convert. Tapi kalau saudara bekerja di pabrik rokok, saudara bekerja di pabrik kosmetik,
sampel saudara itu terdiri dari berbagai macam-macam komponen yang mempunyai titik didih yang sangat berbeda. Sehingga apa? Itu tidak bisa dilakukan dengan isoterm. Itu harus digunakan temperatur program. Apa itu temperatur program? Itu adalah ya, selama proses pemisahan digunakan suhu yang berbeda. Ya, jadi suhunya itu dinaikkan gitu secara teratur ya dengan rate tertentu untuk mencapai suhu akhir yang kita kendaki. Ya. Jadi langkahnya demikian. Jadi ditentukan initial temperatur dan initial time-nya. Jadi temperatur awalnya itu mau berapa dan berapa menit. Ya, itu diprogram. Ada programnya, temperatur program. Initial time dan initial temperatur. Kemudian ditentukan temperatur rate-nya. Kenaikannya itu berapa derajat per menit. Ya, itu namanya rate, ya, temperatur rate-nya. Kemudian juga tentu yang terakhir adalah ditentukan final temperatur dan final time. Suhu terakhirnya itu mau berapa dan berapa menit lamanya. Ya, ini adalah langkah-langkah di dalam uh, temperatur program. Jadi misalnya, ya, initial time-nya 5 menit pada suhu 45 derajat. Ya. Kemudian suhunya dinaikkan dengan kecepatan 10 derajat Celcius per menit. Rate-nya adalah 10 derajat per menit. Nah, finalnya adalah ya 145 derajat selama 5 menit. Ya, sehingga saudara tentu bisa menghitung berapa durasi yang diperlukan sejak awal sampai akhir. Ditunggunya berapa menit gitu ya. Nanti otomatis di sini akan stop ya. Nah, tentu di sini durasinya adalah awal 5 menit, akhir 5 menit, berarti 10 menit. Perjalanannya membutuhkan waktu berapa? 145 dikurangi 45, 100 derajat. 100 derajat kalau rate-nya 10, berarti butuh waktunya 100 dibagi 10. Diperlukan 10 menit. Jadi totalnya kita butuh waktu 20 menit. Ya, ini adalah bagaimana membuat temperatur program. Ya, dan sekali lagi ya, ini sangat penting nanti kalau saudara bekerja di pabrik-pabrik yang produknya itu mengandung beberapa komponen yang sangat kompleks, perbedaan titik didihnya tinggi, ya, dan itu tidak bisa digunakan menggunakan isoterm. Ini adalah sebuah contoh, saudara. Ya. Isoterm 110 derajat 12 menit. Ini ada tiga komponen, ada menton, mentol, dan metriastat. Ya, saudara lihat di sini, ya dua komponen ini nyaris tidak bisa pisah gitu. Ya. Dan metisaliselat misah, tapi peaknya sangat tidak ideal ya, karena tidak ramping, gendut, dan ada shouldernya, ada pundaknya gitu ya. Ini adalah tipe-tipe puncak yang tidak dikehendaki. Ya. Nah, ternyata kalau ini dibuat program temperatur, awalnya 60 derajat selama 1 menit, rate-nya 30 derajat per menit, finalnya 120 derajat selama 9 menit, totalnya juga sama, ini memerlukan waktu 11 menit, tetapi hasilnya sudah lihat, ya, kromatogramnya, menton dan mentol bisa terpisah dengan baik, dan peaknya cantik, ya, runcing gitu, ya, resolusinya juga sangat baik, metri astatnya sekarang menjadi lebih ramping dan akan menghasilkan baik analisa kualitatif maupun kuantitatif yang lebih optimal. Nah, tentu saudara, penemuan kondisi ini tidak serta-merta, ini harus melalui percobaan-percobaan. Ya, saudara mungkin bisa bikin skripsi lah gitu ya, dengan model temperatur program ini untuk beberapa komponen yang dibandingkan lah antara yang isoterm dan yang temperatur program ini. Ya, tentu saudara bisa melihat ya
bisa menunjukkan variabel-variabel apa saja yang berubah dan mengapa itu terjadi perubahan. Nah, itu yang harus bisa dijawab oleh seorang apoteker. Nanti ditanya sama asistennya, lama laporannya, Bu, kok bisa jadi baik itu gimana ya Bu? Tadi ceritanya seperti apa ya Bu ya? Nah, tentu saudara harus bisa menceritakan. Karena di sini tentu ya dengan temperatur program itu bisa mendiferensiasi ya, jadi harga KD-nya. Kalau suhunya naik kan KD-nya berubah. Ya, sehingga di sini setiap temperatur tertentu itu akan memberikan harga KD yang berbeda-beda untuk analitnya. Sehingga mereka menjadi bisa terpisah karena perbedaan KD-nya menjadi lebih besar gitu ya, sehingga akan menimbulkan peak dengan harga TR yang berbeda-beda, mereka akan terpisah dengan baik. Ya, ini juga contoh gitu ya, kita punya 7 komponen ya, isoterm, saudara lihat peaknya itu 1, 2, 3, 4 itu gerombol jadi satu, ya peak nomor 7 itu betul gendut gitu ya, enggak langsing gitu. Nah, ternyata kalau dibuat dengan temperatur program ya akan menghasilkan kromatogram yang indah sekali. Ya, semua komponen terpisah dengan baik. Ini adalah efek temperatur program ya terhadap resolusi ya dari beberapa komponen yang kompleks gitu. Nah, sekali lagi saudara, ini adalah besaran-besaran di dalam uh, kromatogram, ada waktu retensi, ada luas puncak, ada tinggi puncak, ada simetrik tailing faktor, ada lebar puncak, ada resolusi, ada harga N, ada harga HETP, dan lain sebagainya. Jadi adalah berbagai variabel-variabel di dalam kromatogram yang inilah yang nanti akan kita gunakan untuk tujuan analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Ya, ini dihasilkan oleh data sistem di komputernya yang digabung dengan GC. Nah, saudara, peak itu ternyata yang muncul itu bisa terjadi, tentu yang diharapkan adalah yang simetris. Ya, kalau dibelah melalui titik tengah itu akan terjadi belahan sebelah kiri dan sebelah kanan yang kurang lebih sama. Ya, jadi bak pinang dibelah dua gitu. Tapi ada juga peak yang apa ya, punya ekor gitu ya, jadi di belakang itu lebih melebar begitu ya, sehingga tidak simetris lagi. Apa yang melebarnya itu di belakang, tapi ada juga yang melebarnya di depan. Kalau di belakang namanya tailing, kalau di depan namanya fronting. Nah, tentu saudara, saudara harus menentukan berapa derajat kesimetrisan dari puncak itu. Ya, karena kalau derajat asimetriknya itu besar sekali, ini sangat mengganggu baik untuk analisa kualitatif maupun kuantitatif. Ya, sehingga harus ditentukan batas-batas tailing faktor dan fronting faktornya. Nah, ini adalah cara perhitungan tailing faktor dan atau fronting faktor, ya, di mana ada dua rumus yang saudara gunakan. Rumus pertama adalah B per A pada 10% tinggi puncak. Jadi saudara tentukan tinggi puncak ini H, ya. Jadi ini adalah pusat simetrisnya. Ya. Misalnya di dalam gambar ini ada 20 kotak, ya berarti katakanlah misalnya ini 20 cm gitu. Nah, kemudian saudara ambil garis pada 10% dari tinggi puncak. Jadi kalau 10% dari 20 itu akan ketemu ya satu kotak ini yang warna hijau itu ya, warna hijau. Ya. Nah, di sini nanti akan ketemu harga F itu di sebelah kirinya simetris dan sebelah kanannya. Itu ketemu harga F-nya.
Kemudian kalau kita menggunakan 10%, berarti baris kedua itu 10%, maka nanti akan ketemu harga A dan harga B. Ya. Dan inilah yang nanti akan kita pakai untuk menentukan tailing factor atau fronting faktornya, yang disingkat dengan huruf T tadi itu. Ya. Ini adalah pada 5%, ya, sedangkan pada 10% adalah T sama dengan B per A. Ya. Nah, tentu saudara nanti dalam praktek di industri, kalau saudara kerja di industri, tentu ini saudara tidak perlu ngitung, ya, karena nanti sudah otomatis akan dihitungkan oleh mesin. Ya. Kalau saya berulang kali, kalau saudara kerja di industri ini, memangnya ada yang pengen kerja di industri enggak ini? Revo, kamu pengen kerja di industri enggak? Pengen, Prof. Pengen ya. Nanti ini berguna ya. Jadi ini PowerPoint-nya jangan dibuang ya. Nanti kalau kerja di pabrik kadang-kadang diperlukan gitu. Saudara tidak perlu tanya saya ya. Nanti tanya aja di PowerPoint ini. Dan sebetulnya ada videonya, saudara. Nanti saya akan berikan link ya. Jadi kuliah ini ada videonya. Nanti saudara bisa putar di YouTube ya. Akan saya beri linknya. Mudah-mudahan belum terhapus. Nah, saudara, di dalam kromatik gas, ya sebetulnya di KCKT juga sama ya. Itu ada namanya efisiensi kolom. Kolom yang harus kita gunakan itu harus efisien. Ya, efisien itu dengan biaya waktu yang tertentu hasilnya besar, itu efisien. Ya. Nah, efisiensi dari kolom itu diukur berdasarkan jumlah plate teoritis. Theoretical plate ya, yang disingkat dengan harga N. Nah, jadi plate teoritis itu saudara, ya, ini adalah plate teoritis. Ya. Nah, ini adalah plate teoritis untuk kolom B. Ini plate teoritis untuk kolom A. Plate teoritis itu adalah, ya, unit terkecil yang ada dalam kolom yang di dalamnya terjadi pemisahan alat secara sempurna. Jadi unit terkecil di dalam kolom yang bisa memisahkan itu namanya adalah plate teoritis. Seperti kalau di ginjal manusia itu glomerulus ya. Glomerulus itu adalah unit terkecil di dalam ginjal yang memisahkan kotoran-kotoran dari darah. Ini juga begitu. Kolom itu punya glomerulus, namanya plate teoritis. Ya. Nah, tentu makin banyak plate teoritis, maka kolom itu makin efisien, makin ideal, ya, makin baik kinerjanya. Makin banyak jumlah plate teoritis, kolom makin efisien. Ya. Dengan panjang dan diameter yang sama, maka harga N kolom A itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kolom B. Jadi kolom A ini lebih efisien karena plate teoritisnya makin kecil. Dengan panjang yang sama, diameter yang sama, jumlah plate teoritisnya akan menjadi lebih banyak. Nah, plate teoritis N itu bisa dihitung secara empirik dengan menghitung berdasarkan rumus N sama dengan 16 kali TR dibagi dengan V kuadrat. Ya. Ini adalah estimasi dari plate teoritis. Nah, nanti di dalam printout di kromatogram saudara yang computerized itu sudah saudara bisa klik pilih harga N. Ya, nanti akan keluar berapa harga N-nya. Jadi saudara tidak perlu menghitung. Nah, kemudian sebaliknya adalah harga AETP. Kalau harga AETP itu adalah ukuran, ya bukan jumlahnya, tapi ukurannya. Ya. Jadi AETP atau disebut dengan huruf H itu satuan panjang kolom yang setara dengan satu plate teoritis. Ya, saudara lihat di situ, ya kolom A begitu kecil harga H-nya. Ya, ukurannya kecil. Kalau di bawah itu ukurannya besar. Nah, jika panjang kolom itu E, maka harga H itu sama dengan E per N. Ya, panjang kolom dibagi jumlah plate teoritis.
Nah, tentu makin kecil H, kolom itu makin efisien. Ya, jika panjang dan diameter sama, maka harga H pada kolom A jauh lebih kecil dibandingkan dengan kolom B. Dan inilah yang menjadi cita-cita dari semua operator GC, kalau bisa kolomnya itu mempunyai harga sekecil mungkin, syukur-syukur kalau bisa sama dengan nol, ya, tapi itu nggak bakalan ada gitu ya. Sekecil-kecilnya, ya. Ini adalah tentang efisiensi dari kolom. Ukurannya ada dua, jumlah prioritas dan HETP. Nah, kemudian kalau kita punya dua puncak, selalu yang ditanyakan bagaimana derajat pemisahannya. Itulah yang disebut dengan harga RS. RS ini ya bisa dihitung dengan TR2 dikurangi TR1 dibagi dengan setengah W1 ditambah W2. Ya, W itu lebar puncak. Ini merupakan ukuran derajat pemisahan dua analit yang berurutan dengan memperhitungkan lebar puncak. Ya, lebar puncak yang digunakan adalah biasanya dalam perhitungan adalah lebar puncak setengah tinggi puncak. Di posisi setengah tinggi puncak itu dipakai lebar puncaknya di sana. Nah, tentu harga RS bisa juga dihitung dengan menggunakan berbagai variabel. Ya. Inilah yang nanti disebut dengan faktor A, faktor B, dan C. Ya. A itu efisiensi, B itu selektivitas, dan C itu adalah kapasitas dari kolom. Ya, di mana harga N sama dengan 16 TR per W kuadrat. Harga alfa, TRY dikurangi TM, dibagi dengan TRX dikurangi TM. K aksen sama dengan TR dibagi TM, dibagi dengan TM. Ya. Sekali lagi, TM itu adalah waktu retensi dari fase mobil. Ya. Ini adalah perhitungan harga RS. Revo, harga RS yang ideal itu berapa? Revo? Yang optimal berapa? Pernah dengar? Izin menjawab, Prof. Ya, nah, Lebih dari 1,5, lebih dari sama dengan 1,5. ya, ya, bagus. Ya, jadi itulah yang ideal. Ya, RS yang ideal. Walaupun untuk mencapai itu juga harus melakukan berbagai uh, orientasi ya, percobaan-percobaan supaya didapatkan harga RS yang sebagus itu. Ya. Nah, bagaimana kemungkinan RS itu ya? Ini ada 4 output ya dari kromatogram GC. Ada output A, output B, output C, dan D. Print out A, print out B, print out C. Tentu kalau print out-nya menunjukkan seperti A itu, dua puncaknya tidak misah dan juga bentuknya nggak bagus gitu. Itu artinya apa? Efisiensinya kurang, selektivitasnya kurang, kapasitasnya kurang. Tentu yang ideal itu yang D ya. Efisiensinya baik, selektivitasnya baik, kapasitasnya baik. Ini ya cantik, ya pinter, ya alim. Gitu. Ya, ini adalah tipe ideal yang dicita-citakan setiap operator dari GC. Ya, dan sebenarnya juga sama dengan KCKT juga seperti ini. Ya, mohon izin istirahat 5 menit gitu ya. Iya, Silakan kalau ada yang mau minum-minum. siap, Prof.
Oke, saya lanjutkan ya. Di dalam kromatografi gas itu ada satu hukum yang sangat penting ya, yang disebut dengan hukum Van Demeter. Secara matematis, hukum Van Demeter itu dinyatakan dari rumus H sama dengan A ditambah B dibagi dengan mu. Ya. H itu adalah HETP. A itu disebut dengan eddy diffusion. B itu adalah difusi longitudinal. C, O itu adalah kecepatan fase gerak. Ya. Dan C itu adalah disebut dengan F. Karena ternyata pergerakan ada apa longitudinal, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tapi juga ada pergerakan yang universal. Kalau ini yang longitudinal. Longitudinal inilah yang menyebabkan adanya faktor A dan B, sedangkan yang transversal itu menyebabkan adanya faktor C. Nah, saya akan bicarakan dengan eddy diffusion dulu. Ya, ini adalah akibat multipad effect. Ya, jadi maju mundurnya analit itu. Ya, ini sangat dipengaruhi oleh kolomnya. Kalau kolomnya itu butir-butirnya itu bentuknya tidak beraturan, ya, sehingga di sini yang namanya analit itu untuk sampai kepada detektor itu yang ditempuh itu berbelit-belit gitu ya, sehingga ini menyebabkan harga eddy diffusionnya menjadi sangat besar. Tentu kalau kolomnya diperbaiki dengan partikelnya yang teratur dan lebih kecil, ini lumayan, ini baru disebut dengan fair ya. Nah, tentu yang ideal itu kalau ya, di sini tanpa hambatan. Ya, jadi analit itu bergerak tanpa hambatan karena apa? Karena fase diamnya itu ya itu dilapiskan pada bagian dalam dari permukaan kolom. Inilah yang disebut dengan kolom WCOT, wall coated open tubular column. Ya, tentu eddy diffusionnya menjadi sangat kecil sehingga harga A-nya juga sangat kecil ya. Nah, dan yang kedua adalah random effect ya. Jadi ternyata saudara, molekul analit itu bergerak tidak linier, tidak bersamaan. Mereka itu bergerak semau kue ya, tanpa ada apa kebersamaan gitu ya. Sehingga mereka itu datangnya ke detektor itu ya acak gitu ya, tidak teratur gitu. Inilah yang menyebabkan jadi lebar puncak itu menjadi sangat besar sehingga kalau lebar sangat kecil besar tentu hanya juga menjadi lebih besar ya. Nah, tentu di sini dikatakan makin kecil germio maka makin besar harga B itu ya. Sehingga di sini bisa diatasi dengan menggunakan gas pembawa dengan berat molekul yang lebih besar. Atau gunakan gas dengan fluorid yang besar. Ya, karena kalau mu-nya besar tentu harga B dibagi mu itu menjadi lebih kecil. Kemudian yang terakhir adalah yang faktor C ya. Di sini fase diam ini dalam bentuk butiran-butiran di mana setiap butir itu ada lapisannya ya. Ini juga begitu, ini butiran ada lapisannya. Nah, ternyata kalau lapisannya itu tebal dan butirnya itu kecil, di sini transformasinya menjadi lebih besar. Sehingga idealnya itu adalah
kalau kita mempunyai kolom cuma partikelnya itu besar tapi lapisannya itu tipis ya. Ini akan lebih baik ya. Maka C kalium makin besar dan sebaliknya. Ini akan menjadi C kaliumnya menjadi lebih kecil. Ini adalah tentang hukuman Damper. Ya, tentu gunakanlah kolom dengan lapisan plasma cair atau partikel makin tipis ya. Syukur-syukur kalau kita bisa menggunakan wall coated open tubular column ya, sehingga di situ tanpa hambatan. Ya, dan memang sekarang kebanyakan kolom-kolom yang digunakan kalau saudara kerja di industri itu adalah yang menggunakan wall coated open tubular column. Termasuk yang saudara pakai di praktikum itu menggunakan WCOT. Ini adalah gambaran dari tadi ya, partikel-partikel tadi ya. Yang stainless, yang silika ya, ini kebanyakan yang digunakan adalah open tubular column. Ya, pada umumnya adalah dalam bentuk capillary column. Kalau pack column itu biasanya dalam bentuk partikel-partikel seperti ini. Nah, saya akan bicara tentang derivatisasi. Ya, derivatisasi. Apa artinya? Mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain yang mempunyai sifat-sifat kimia fisika yang memungkinkan dilakukan analisis menggunakan kromatografi gas. Ya, itu adalah derivatisasi. Ya, tujuannya adalah meningkatkan volatilitas atau menurunkan titik didih dengan derivatisasi. Ya. Meningkatkan sensitivitas detektor sehingga menurunkan limit of detection-nya. Ya, meningkatkan stabilitas analit dan juga meningkatkan selektivitas dari kolom. Ini adalah derivatisasi. Ya, jadi ada kritikan terhadap GC. GC itu hanya bisa digunakan untuk analisa zat yang mudah menguap, yang titik didihnya rendah gitu. Nah, sekarang itu sudah terbantahkan karena apa? Dengan derivatisasi ini, senyawa-senyawa yang titik didihnya tinggi itu dapat dirubah menjadi senyawa yang titik didihnya rendah, ya, sehingga bisa applicable, bisa digunakan dengan analisis menggunakan GC. Ini contohnya, saudara, asam lemak. Ya, asam lemak itu atom zinc yang sangat panjang, titik didihnya sangat tinggi. Ya. Nah, tentu kalau dia dibuat esternya, dilakukan esterifikasi dengan menambahkan gugus metil dengan reaksi natrium metanolat di dalam pelarutnya boron trifluorida, itu akan menjadi metil ester asam lemak. Ya, yang di sini titik didihnya tinggi, Kg tidak dapat digunakan menjadi ya metil ester yang sangat-sangat baik untuk digunakan dengan kromatografi gas. Ya, saya kira saudara kalau membaca disertasinya Bu Asri dan Bu Rista, ya itu menggunakan derivatisasi dengan metil ester ini. Ya, nah ini adalah sebuah contoh saudara komponen dekongestan sirup ya yang terdiri dari pseudoephedrine, kemudian ada tripolidin ya. Ya, ini mula-mula dilakukan analisa tanpa derivatisasi seperti ini hasilnya, tapi setelah diderivatisasi maka hasilnya menjadi lebih baik ya. Peak-nya lebih bagus dan resolusinya jadi sangat tinggi ya. Ini adalah menggunakan trifluoroacetic acid anhydride TFA ya. Ini derivatisasi menggunakan TFA ya. Saudara bisa skripsi bikin apa derivatisasi gitu karena sekarang ini preagen derivator itu sangat banyak ya dijumpai di perdagangan dan juga tidak terlalu mahal dan itu sangat penting nanti kalau saudara kerja di pabrik ya kalau punya produk yang dengan GC tidak bisa pisah mungkin perlu ada derivatisasi.
Kemudian aplikasi dari chromatographic gas ya, tentu bisa digunakan analisis kuantitatif. Kuantitatif ini basisnya adalah peak area, karena rumusnya adalah ada hubungan linier antara konsentrasi analit dengan peak area. Ya. Nah ini bisa digunakan dengan menggunakan berbagai teknik. Ya. Ada persentase area, ada normalisasi metode, ada external standard method, dan ada internal standard method, bahkan ada menggunakan addition method. Ya, ada berbagai teknik yang bisa digunakan untuk analisis kuantitatif dengan basisnya adalah big area. Nah, pada standar internal, ya, di sini ditambahkan standar internalnya yang tidak sama dengan standarnya. Jadi kalau metal silat sebagai standar nanti ditambah dengan standar internalnya adalah convert, ya. Nah, kalau untuk memilih standar internal itu, pilihlah senyawa-senyawa yang satu golongan. Kenapa begitu? Karena dengan senyawa yang satu golongan itu respon detektornya more or less sebanding. Gitu, ya. Jadi kalau analitnya ke kelompok alkohol, ya standar internalnya alkohol. Kalau standarnya fenolat, ya standar internalnya senyawa fenolat gitu, ya. Agar eh, respon deteknya kurang lebih sama. Sekali lagi, kalau etanol digunakan etanol standar propanol, ini golongan alkohol. Kalau metilsalicilat digunakan etanol standar convert, karena ini golongannya adalah golongan fenolat. Nah, untuk standar internal tanpa kurva baku atau yang disebut dengan single point calibration, di sini hanya dibutuhkan satu larutan standar. Nah, kadar dari sampel X bisa dihitung menggunakan CX sama dengan peak area X dibagi peak area standar kali konsentrasi standar. Ya, setiap prosedur-prosedur yang ada di Farmakope Indonesia itu semuanya menggunakan single point calibration. Rumusnya adalah ini, CX sama dengan PAX dibagi PA standar kali konsentrasi. Nah, kalau kita menggunakan standar internal, ya larutan sampelnya ditambah dengan standar internal, bakunya juga ditambah internal standar, maka nanti akan bisa dihitung CX kadar sampel X itu sama dengan peak area X dibagi peak area internal standar dibagi dengan peak area standar dibagi dengan peak area internal standar, ya, dikalikan dengan konsentrasi standar. Ya, sekali lagi CX ini adalah konsentrasi analit dalam larutan sampel, C standar konsentrasi analit dalam larutan baku, PAX peak area analit dalam larutan sampel, peak area analit dalam larutan baku, dan peak area dari internal standar. Ini adalah analisis kuantitatif dengan single point calibration, tidak menggunakan kurva baku. Ya, seperti yang diada Farmakope Indonesia, ya, dan Farmakope yang lain. Tentu kita juga bisa menggunakan teknik yang lain, misalnya persentase normalisasi. Ya. Ini dengan asumsi peak komponen sudah lengkap, keluar semua. Keuntungannya ya sudah memperhitungkan respon faktor sehingga lebih akurat sekaligus menilai sensitivitas dari detektor. Jadi misalnya kita punya sampel, tentu kita harus punya standar juga. Tentu misalnya terdiri dari 3 komponen X, Y, Z. Maka kita buat kromatograf
gram dari standar ini, ya, sehingga peak-nya adalah seperti ini, XYZ dari standar. Kemudian nanti sampel juga diinjeksikan, nanti muncul juga XYZ. Ya, ini dari sampel. Sebagai contoh misalnya, ya, standarnya X-nya dibuat 5 ppm, peak areanya 250. Y 2 ppm, peak areanya 200. Z 2 ppm, peak areanya 50. Dari data ini kita bisa menghitung respon faktor. Respon faktor dari X adalah kadar dibagi dengan peak area. 5 dibagi 250. Y 2 dibagi 200. Z 2 dibagi 50. Akan ketemu respon faktornya adalah 0,02, 0,01, dan 0,0. Dan sampel X peak areanya 200, Y 100, Z 50. Maka peak area ini dikalikan dengan respon faktor akan ketemu konsentrasi. Ya, 200 kali 0,2, 40, 70, 20. Kalau dijumlah ini 70. Ya, sehingga dari 70 itu bisa dihitung persentasenya. X tentu 40 per 70 kali 100%. Y sama dengan 10 dibagi 70 kali 100% dan seterusnya. Ya, ini adalah metode persentase normalisasi. Ya, tentu di sini tidak menggunakan kurva baku. Ini menggunakan single point calibration. Nah, sekarang yang dengan kurva baku, ya, disebut multi level calibration. Di sini dibuat standarnya bermacam-macam konsentrasi. Biasanya 5 sampai 6 macam konsentrasi dari standar. Nah, untuk standar eksternal tentu nanti dibuat regresi, ya, dengan persamaan Y sama dengan B plus A, di mana Y itu adalah peak area dari analit, sedangkan X itu adalah konsentrasi dari analit. Ya, sekali lagi X ini dibuat konsentrasinya 5 macam sampai 6 macam. Ya. Nah, kalau kita menggunakan standar internal, maka kurva bakunya sama, persamaannya Y sama dengan B plus A, hanya bedanya di sini Y itu adalah peak area analit dibagi dengan peak area internal standar. Ya, baik pada standar maupun pada sampelnya. Ya, ini adalah menggunakan internal standar. Ya, yang seperti saudara lakukan di dalam praktikum itu. Nah, untuk analisa kualitatif ini berbasis waktu retensi. Ya, jadi kalau retensinya sama, dianggap sama gitu. Jadi ini juga ada standar eksternal, ada standar internal, ada peak spiking, ada peak shifting. Ya, jadi misalnya begini. Ini menggunakan eksternal standar. Saudara bekerja di industri, ya, suatu hari datang sampel, ya, dari pabrik Mojokerto dapat kiriman etanol gitu, ya. Nah, tentu ditugaskan pada QC, quality control, untuk memeriksa apa betul yang datang ini etanol. Ya, tentu saudara bisa dengan cepat lakukan analisis dengan GC, ambil standar etanol standar yang ada di pabrik, ya, kemudian diinjeksikan, muncul peak seperti itu. Sampel yang dari Mojokerto diinjeksikan juga, ternyata peaknya adalah seperti ini, sampel X. Setelah lihat itu, peak shape-nya, ukuran dari peaknya, bentuknya, dan harga TR-nya ternyata sama. Ya, tentu saudara bisa tekan sebagai control manager ya untuk menandatangani berita acara. Oke, gitu. Nah, tapi jangan lupa
dengan cara seperti ini sebetulnya ya harga TR itu sangat tergantung dari cara penyuntikannya, jumlah sampelnya gitu. Ya, kalau ini kebetulan tidak sama, ya mungkin akan merubah bentuknya, tapi tetap TR-nya tetap sama. Tapi kalau misalnya ada produk yang baru datang lagi, dan saudara suntikkan, peak-nya adalah seperti sampel Z ini, pasti saudara tidak mau tanda tangan. Karena TR-nya tidak sama, juga bentuk peak-nya tidak sama. Pasti itu bukan etanol. Saudara tolak. Jangan sampai saudara mau tanda tangan. Ya. Nah, untuk meyakinkan, ya, maka mungkin saudara bisa memberikan tambahan uji menggunakan yang dinamakan standar internal. Jadi etanol saudara tambah dengan propanol. Kemudian saudara suntikkan. Ternyata terjadi dua peak. Ada peaknya etanol dan ada peak propanol. Produk yang baru datang dari pabrik Mojokerto, saudara tambah, saudara ambil sampelnya, kemudian saudara tambah dengan propanol juga. Dan saudara suntikkan. Ternyata kalau di sini sampel yang baru datang itu menunjukkan peak yang sama, baik TR-nya maupun ukurannya, maka saudara akan lebih kuat keyakinan saudara bahwa yang tadi saya tanda tangan itu betul. Tapi kalau misalnya ada produk baru yang baru datang kemudian disuntikkan seperti ini hasilnya, ya mungkin propanolnya sama, standar internalnya sama, tapi sampelnya bukan, TR-nya berbeda. Tentu produk ini bukan etanol. Ya, ini untuk memperkuat keyakinan saudara nanti di quality control karena saudara ini bekerja dengan sumpah ya demi Allah gitu ya. Nanti kalau saudara salah memberikan keputusan itu nanti sumpah apotekernya bisa batal gitu ya. Nah, kemudian menggunakan spiking itu diperkuat. Jadi ke dalam sampel ditambah standar. Ada etanol ya, kemudian ditambah etanolnya. Sampelnya ditambah etanol. Nah, kalau misalnya terjadi peak yang peak areanya berbeda, tapi harga TR-nya tetap ya, itu artinya betul yang saya tanda tangani tadi adalah etanol. Tapi kalau saudara mendapatkan dua peak, ya tentu ada peak etanolnya, ada sampel itu mengandung senyawa lain gitu, ya. Nah tentu saudara tentu jangan ditandatangani kalau seperti ini ya. Artinya uh, tidak oke gitu ya, tidak pas gitu karena ini bukan etanol. Peak setting ya, ini kondisinya dirubah-rubah. Jadi fluoridnya dirubah, suhunya dirubah. Kalau dengan perubahan-perubahan kondisi itu masih mendapatkan TR yang sama, maka saudara lebih yakin lagi bahwa ini betul-betul sampelnya sama dengan standar. Ya, ini adalah teknik-teknik kualitatif sederhana yang bisa saudara gunakan dengan berbagai tambahan agar supaya punya keyakinan yang lebih tinggi dari hasil analisisnya. Nah, tentu yang paling mutakhir analisis kualitatif itu ya kalau GC-nya digandeng, dikoppel dengan mass spektrofotometri massal. Ya, ini adalah gambar dari GCMS, nah. Ini adalah kromatografi gasnya. Ini adalah mass spektranya. Ya, jadi mass spektranya jauh lebih besar dibandingkan kromatografi gasnya. Nah ini saudara kalau mau penelitian di farmasi sekarang sudah ada GCMS ini ya, yang saudara bisa gunakan. Tidak tahu dipraktikumkan apa enggak ya. Mudah-mudahan paling tidak dapat demonstrasinya lah gitu ya penggunaan GCMS itu. Nah, saudara, jadi di sini adalah kromatografi gas.
seperti biasa, ada carrier gasnya, ada injektornya, ada fuse silica kolom, ya. Nah, kemudian ya keluar dari GC itu disambung dengan detektornya. Detektornya apa? Detektornya adalah spektrofotometri massa. Ya, ini adalah spektrofotometri massa. Nah, spektrofotometri massa itu ada 3 komponen penting. Ya, yang pertama adalah yang disebut dengan ion source region. Kemudian yang kedua adalah mass analyzer. Dan yang ketiga adalah electron multiplier yang nanti setelah melalui 3 komponen itu masuk ke data sistem kan kromatogram. Ya, yang terjadi pada awal dari kromatografi gas ya. Sudah lihat di sini. Ion source region. Jadi sudah komponen yang sudah terpisah di GC nanti satu persatu itu akan ditembak dengan elektron. Sehingga apa? Molekul itu akan hancur menjadi fragmen-fragmen. Nah, fragmen-fragmen tadi dilewatkan di dalam sebuah medan magnet yang sangat kuat, ya, mass analyzer, sehingga mereka nanti akan terpisah berdasarkan berat molekulnya. Nah, dari situlah nanti akan di multiplier diperkuat ya menjadi kromatogram spektra massa. Ya, hasil akhir dari GCMS ini. Nah, saudara, untuk menembak molekul menjadi fragmen tadi sebetulnya ada beberapa teknologi ya. Ada negatif chemical ionization, ada chemical ionization, kemudian ada elektron. Jadi saudara, kalau kita punya molekul M, ya, ini dengan elektron impact fragmentation, maka dia akan pecah menjadi fragmen-fragmen. Pertama kali M itu akan menjadi M plus ditambah elektron, 1 elektron, ya bisa 2 elektron, ya kebanyakan 1 elektron. Nah sehingga di sini hanya kehilangan elektron saja sehingga berat molekulnya tetap. Jadi kalau 254, kalau dia mengeluarkan namanya M per Z, ya massa dibagi dengan elektronnya. Ya. Nah, ditembak lagi dengan radikal, kemudian berubah menjadi D plus. Ya. Jadi A plus ditambah dengan radikal, kemudian D plus. Bisa juga dia menjadi B min, ya, sorry B plus ditambah ion netral dan dia berubah menjadi C radikal. Dan ini terus berjalan, ya, terjadi fragmen-fragmen, pecahan-pecahan. Nah, ternyata saudara, setiap molekul fragmen-fragmennya itu spesifik. Kafein punya fragmen-fragmen sendiri. Paracetamol punya fragmen-fragmen sendiri. Dan fragmentasinya itu spesifik ya untuk setiap molekul. Sehingga apa? Kita bisa mengidentifikasi sebuah senyawa berdasarkan fragmen-fragmen itu tadi. Ya, ini adalah konsep dasar dari spektrofotometri massa. Nah, jadi setelah ditembak dengan elektron, dia menjadi molekul-molekul, fragmen-fragmen molekul. Nah, dia akan melewati sebuah medan magnet ya yang sangat kuat. Dia akan berjalan. Nah, disinilah akan terjadi pemisahan fragmen-fragmen, ya, yang nanti akan menghasilkan kromatogram
seperti ini. Ya, ternyata saudara di sini molekul yang lebih besar masanya, berat molekul yang lebih besar, itu akan datang lebih lambat. Ya, sedangkan fragmen-fragmen yang kecil dengan molekul-molekul dengan berat molekul yang dengan massa yang lebih kecil, dia akan cepat datang. Ya, seperti Upin dan Ipin tadi. Yang ringan itu akan datang duluan, yang berat akan datang belakangan. Ya, ini seperti kalau di Trans TV tiap hari Selasa ada balap motor ya, itu disinilah di tikungan-tikungan inilah para jagoan itu akan terpisahkan mana yang ya nanti dia akan datang di dalam spektrogram lebih dulu. Ion paling ringan masanya, berat magnetik terkecil akan keluar paling dahulu. Ion paling besar masanya, BM-nya lebih besar, akan keluar paling akhir. Ya, ini adalah sebuah contoh, saudara. Ini ketofrofen, ya, ketofrofen. Ketofrofen ini setelah ditembak dengan elektron, maka dia menjadi ketofrofen bermuatan positif dengan melepaskan satu elektron. Kemudian selanjutnya dia akan menjadi fragmen dengan massa 209. Ya, menjadi massa dengan berat molekul 105. Ya, jadi massa dengan fragmen dengan berat molekul 111 dan seterusnya. Ya. Ini adalah khas untuk ketofrofen. Tentu kafein tidak seperti ini fragmentasinya. Ya. Paracetamol tidak seperti ini fragmennya. Tapi ketofrofen inilah fragmen. Khas untuk dia. Sehingga di sini ya ketofrofen berhubungan 254 ya. Ini adalah massa yang terjadi dengan berat molekul 254 dan disusul dengan fragmen-fragmen lain ya. Ini adalah ion fragmen. Ya, ini juga ion fragmen ya. Tentu nanti di dalam mass analyzer akan dipisahkan menjadi spektrum. Ya. Inilah yang terjadi. 254 karena berat paling besar, dia batangnya tak paling akhir. Yang paling pertama tentu dengan berat molekul yang 51, kemudian disusul dengan 177, ya, 77, kemudian 105, 177, 209, dan 254. Nah, saudara, di sini fragmen 105 itu adalah yang paling tinggi. Inilah yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan persentase dari peak-peak yang lain. Ya. Jika di sini nanti akan muncul namanya base peak, ya. Ini adalah peak ion molekul, ya. Base peak itu yang dianggap paling tinggi sebagai standarnya, dan ini adalah peak ion fragmen. Ya. Nah, spektra massa ini spesifik untuk ketofrofen. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, kalau ada gambaran seperti ini, itu adanya ketofrofen. Kalau gambarnya tidak seperti ini pasti bukan ketofrofen. Ya, spesifik. Jadi dapat memisahkan sekaligus dapat mengidentifikasi. Ya. Jadi setiap spektra itu nanti yang dihasilkan itu nanti dibandingkan dengan library, ya, semacam apa ya, sumber pustaka begitu, ya. Masa yang ada di dunia ini itu sudah ada gambarnya semua, ya. Spektra massa itu sudah ada gambarnya semua. Tadi dia nyocokkan spektra kita dengan yang ada di library. Nanti akan bisa diketahui kemungkinan senyawanya adalah ini, dan seterusnya. Ya, nanti dengan bantuan spektra IR-nya, dengan bantuan dari UV-nya, nanti akan bisa memperkuat bahwa yang ditemukan adalah senyawa ini, gitu ya. Itu berdasarkan library yang sudah ada. Nah, saudara,
Ini tentu bisa dipakai untuk identifikasi bioaktif metabolit dalam herbal atau dalam bahan alam atau tumbuhan obat. Ya, jadi dari obat batuk itu ya nanti akan bisa diketahui isinya apa, gitu ya. Dan mencuri formula dari pabrik lain pakai GCMS ini ketahuan semua. Itu seperti mohon maaf ya di pabrik-pabrik rokok itu semua produk itu sudah ada di sudah tahu punyanya Jarum, Jarum juga sudah tahu punyanya Bentul, sudah tahu dengan dan lain sebagainya. Karena berdasarkan data dari eh, CMS ya. Di senyawa toksik dalam sampel biologis, korban keruh itu bisa diidentifikasi dengan GCMS ini ya. Identifikasi mikroba dalam makanan, minuman berdasarkan senyawa marker ya, seperti disertasinya Bu Rista itu mengidentifikasi staphylococcus di dalam jajanan yang dijual di sekolah-sekolah ya dengan GCMS ya, karena staphylococcus itu punya dinding sel dengan molekul yang sangat spesifik ya. Demikian juga Ibu, lupa saya, itu juga pakai GCMS untuk mengetahui apakah seorang penderita ini sudah resisten terhadap INH. Bu Asri ya, Bu Asri itu disertasinya juga menggunakan GCMS dan juga menggunakan ya derivatisasi dan lain sebagainya. Ya, oke, saudara. Nah, saudara, saya berikan latihan ya. Ini karena setiap kuliah diharuskan bikin kuis ya. Ini kuisnya ini ada 8 kuis ini ya. Tolong nanti dipelajari bersama-sama ya. Nanti saudara eh, bisa menjawab ya kuis yang ada di eh, platform ya. Pertama ini adalah soal tentang temperatur program. Yang ketiga ini tentang telling faktor. Yang 45 ini harga RS dengan berbagai rumusnya. Nomor 6 ini hukum Van Demter. Dan nomor 7 itu normalisasi. Yang 8 itu standar internal dan standar eksternal. Ya, penentuan kadar. Ini adalah contoh soal. Ya, nanti ujiannya ya kelihatannya ya seperti inilah gitu ya. Pada analisis dengan GC menggunakan suhu oven yang terprogram jika kondisi awal 175 10 menit, kondisi akhir 475 selama 10 menit, kenaikan suhu di atas 10 derajat per menit. Berapa waktu yang diperlukan? Gitu. Ya, nanti saudara hitung ya. Dari 175 menjadi 475 itu naiknya 300. 300 rate-nya 10, berarti butuh waktunya 300 dibagi 10 sama dengan 30 menit. Gitu ya. Kemudian ditambah dengan awal 10 menit, akhir juga 10 menit. Jadi totalnya 50 menit. Ya. Ini juga sama. Nah, ini saudara buat ya, ini fronting faktor ya, saudara hitung ya. Anggap aja ini kotak-kotak ini adalah dalam sentimeter, tinggi puncak itu sebanyak 20 sentimeter ya. 10%-nya tentu saudara lihat, 10%-nya saudara lihat 25%-nya di mana dan saudara hitung dengan V-nya, F-nya, A, B, dan A. Ini menghitung harga RS ya, jadi ketahui datanya di sini ya, ada peak area, ada peak weight-nya dan lain sebagainya. Ya, datanya di bawah ya. Jadi di sini parameter N saudara bisa hitung, K-nya berapa dan berbasis dari conver ya. Conver ini sebagai standar. Ini adalah saudara menghitung harga RS juga
ya dengan rumus ini ya di mana diketahui bahwa W-nya ya harga alfanya dan lain sebagainya tentu saudara bisa hitung dari data-data TR masing-masing. TR helium itu dianggap sebagai TM ya, itu adalah harga TR dari fase gerak. Ya. Dan ada kanver, ada metil salisilat. W-nya saudara lihat di situ, tentu saudara bisa menghitung berapa alfa, berapa K-nya, berapa N-nya, sehingga nanti saudara bisa hitung harga R. Ya. Nah, ini adalah untuk hukum Van Deventer, saudara. H sama dengan A ditambah dengan B per mu, ditambah C kali mu, ya. Anggap aja H-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nanti tentu saudara bisa menghitung H sama dengan, nanti ada persamaan kuadrat dari mu, nanti saudara bisa cari akarnya, dan akan ketemu berapa mu optimal. Ya. Ini adalah penetapan kadar, saudara, internal dan eksternal sekaligus. Ini normalisasi, ya. Dan ini adalah yang untuk internal dan eksternal standar. Ya, jadi di sini sampel standarnya adalah etanol, sedangkan standar internalnya adalah propanol. Ya, ini back area standar, ada back area sampel. Nanti saudara bisa hitung berapa kadar etanol menggunakan kurva baku etanol dan kurva baku dari internal standar propanol. Ya, saya kira itu saudara. Terima kasih. Selamat malam dan uh, semoga tetap sehat dan masih